Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Dulu, Nina selalu merasa sangat bersyukur bisa menikahi Guntur, seorang pria tampan, cerdas, dan sukses. Guntur bukan hanya memiliki wajah yang memikat, tetapi juga karir yang cemerlang. Ketika mereka pertama kali bertemu, Nina merasa dunia seolah berpihak padanya. Guntur, dengan segala kelebihannya, memberi harapan besar bagi masa depan mereka. Mereka saling jatuh cinta begitu cepat, dan pada akhirnya menikah di usia muda dengan penuh impian akan masa depan yang cerah. Pada awal pernikahan mereka, Nina merasa seolah dirinya berada di awan. Guntur selalu memuji dan menghargai setiap hal yang ia lakukan, dari memasak hidangan untuk keluarga hingga merawat rumah. Mereka berdua bekerja sama membangun hidup mereka, meskipun pada waktu itu Nina hanya seorang ibu rumah tangga yang sepenuhnya mengandalkan Guntur untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tetapi Guntur tak pernah menuntut apapun. Dia sangat mendukung Nina yang ingin fokus mengurus anak-anak dan rumah tangga. Seolah kehidupan mereka adalah sebuah mimpi indah yang tak ingin berakhir. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan mulai berubah. Guntur mulai sering lembur, dan obrolan ringan mereka yang dulu penuh canda kini berubah menjadi pembicaraan berat mengenai pekerjaan. Nina mulai merasakan ada jarak yang terbentuk di antara mereka. Kehadiran Guntur di rumah semakin jarang, dan ketika dia pulang, ia lebih suka diam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Pada awalnya, Nina mencoba untuk memahami kesibukan Guntur. Namun, lama-kelamaan, ketidakhadiran suaminya di rumah mulai menimbulkan rasa cemas. Tidak hanya fisik yang mulai menjauh, tetapi perlahan sikap Guntur pun berubah. Suatu malam, saat makan malam, Guntur menyampaikan sesuatu yang membuat hati Nina terkejut. "Nina, aku rasa kamu mulai terlalu nyaman dengan hidup seperti ini. Selalu di rumah. Nggak pernah ada perkembangan. Kalau saja kamu bekerja sedikit, kan lebih berguna, nggak cuma ngabisin waktu dan uang aku," katanya dengan nada yang bahkan tidak setengah peduli. Kata-kata itu begitu menghujam. Nina yang selama ini berusaha keras menjaga keluarga dan rumah tangga merasa terhina. Selama bertahun-tahun, ia sudah memberikan segalanya untuk Guntur, tetapi ia merasa seperti tak berarti. Suaminya, yang dulu begitu penuh pujian, kini malah mulai merendahkannya. Di setiap kesempatan, Guntur mulai berbicara tentang betapa suksesnya dia di kantor, betapa tingginya posisi yang dia raih, dan bagaimana banyak orang memujinya. Guntur merasa superior, seolah-olah dunia ini berputar di sekitarnya, dan semua yang ada di hidupnya adalah hasil dari usahanya sendiri. Nina yang selalu ada di belakang layar, mendukungnya tanpa pernah dihargai, merasa semakin kecil. Ia merasa seperti bayangan yang tak pernah cukup terang untuk dilihat orang, bahkan oleh suaminya sendiri. "Kamu tahu kan, kalau aku yang bekerja keras untuk kita semua, tanpa aku, kamu pasti nggak bisa hidup seperti ini," ujar Guntur di tengah percakapan lainnya. Kata-kata itu terus terngiang di telinga Nina, membekas dalam hati dan membuatnya semakin merasa tidak dihargai. Perasaan Nina semakin lama semakin terhimpit. Suaminya yang dulunya memujinya kini justru melihatnya sebagai beban. Seolah-olah keberadaannya di rumah hanya sebagai pelengkap yang tidak memberi kontribusi apa-apa selain mengurus anak dan rumah. Setiap kali ia berbicara, Guntur selalu memberikan komentar yang merendahkan, seakan ia tak tahu apa-apa tentang kehidupan di luar rumah tangga. Ketika ia berbicara tentang keinginan untuk belajar hal-hal baru atau mencoba sesuatu yang bisa memberinya kesempatan untuk berkembang, Guntur hanya meremehkan. "Kamu cuma ibu rumah tangga. Nggak usah mimpi terlalu tinggi. Lebih baik kamu fokus di rumah aja. Itu yang paling bisa kamu lakukan,"
ujar Guntur dengan dingin. Meskipun Nina merasa terluka, ia tetap mencoba untuk bertahan. Dia tahu bahwa mengurus keluarga bukanlah hal yang mudah. Ia merasa memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka, terlebih lagi karena mereka sudah memiliki 2 anak yang masih kecil. Namun, dengan setiap kata-kata Guntur yang semakin kasar, ia merasa hancur. Ia mulai meragukan dirinya sendiri, merasa bahwa hidupnya tak berarti. Kadang, ketika anak-anak sudah tidur, Nina duduk termenung di ruang tamu, bertanya-tanya di mana ia salah. Mengapa Guntur bisa begitu acuh? Mengapa ia yang sudah memberikan segalanya malah diperlakukan seperti ini? Tidak hanya soal kata-kata, tapi tindakan Guntur juga semakin menunjukkan ketidakpeduliannya. Guntur mulai pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Suatu hari, Nina menemukan kwitansi hotel yang terjatuh dari saku jaket Guntur. Tanpa sengaja, ia melihat nama wanita lain yang tertera di sana. Dunia seakan runtuh. Semua kepercayaannya terhadap suaminya mulai hancur. Ketika Nina mengajukan pertanyaan, Guntur hanya tersenyum sinis dan berkata, "Itu hanya masalah kecil, jangan terlalu dibesar-besarkan. Kamu kan cuma di rumah, nggak ngerti hal-hal seperti ini." Kata-kata itu membuat Nina merasa seperti tak ada ruang bagi dirinya untuk berbicara atau mempertanyakan apapun. Perasaan Nina semakin berat. Ia merasa seperti terperangkap dalam kehidupan yang penuh dengan pengorbanan yang tak dihargai. Ia merasa seakan hidupnya hanya berputar di seputar kebutuhan suami dan anak-anak, tanpa ada waktu untuk dirinya sendiri. Dalam hati, Nina merasa frustasi. Ia merasa bahwa ia terlalu lama menyimpan segala perasaan ini sendirian. Kadang ia berpikir, jika saja ia bisa berbicara dengan seseorang yang memahami, mungkin semuanya bisa menjadi lebih baik. Namun, setiap kali ia mencoba mengungkapkan isi hati, Guntur selalu mengalihkan pembicaraan atau malah menganggapnya cengeng. Suatu malam, setelah pertengkaran besar tentang uang belanja yang tidak mencukupi, Nina duduk sendiri di ruang tamu yang gelap. Ia merenung, berpikir tentang semua yang telah terjadi. Ia teringat masa-masa ketika mereka pertama kali menikah, ketika semuanya tampak indah dan penuh harapan. Namun kini, harapan itu seolah sirna. Ia merasa seperti seorang wanita yang terjebak dalam pernikahan yang hanya membuatnya semakin merana. Tanpa disadari, air matanya mulai mengalir. Bukan karena Guntur tidak lagi mencintainya, tetapi karena ia merasa telah kehilangan dirinya sendiri. Pada malam itu, di bawah langit yang sunyi, Nina mengambil keputusan besar. Ia tahu, jika terus seperti ini, ia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati. Ia tak akan lagi membiarkan dirinya terperangkap dalam perasaan rendah diri dan pengabaian. Nina memutuskan untuk berubah, untuk menemukan jalan baru dalam hidupnya. Mungkin ia tak tahu harus mulai dari mana, tapi satu hal yang pasti, ia tak akan lagi menjadi wanita yang dianggap tak berarti. Keputusan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya. Nina tahu bahwa mereka perlu melihat ibu mereka bangkit, menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Ia ingin mereka tahu bahwa tidak ada yang tidak mungkin, bahwa bahkan dalam keterpurukan sekalipun, ada harapan untuk bangkit dan berubah. Di malam yang sama, dengan tekad bulat, Nina memutuskan bahwa ia tidak akan lagi hidup dalam bayang-bayang Guntur. Ia akan menemukan cara untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Itu adalah awal dari perjalanan panjangnya, sebuah perjalanan untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar numpang hidup. Setelah malam itu, Nina merasa seolah seluruh hidupnya berada di persimpangan jalan. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat, seperti berjuang melawan dirinya sendiri. Meskipun ia sudah memutuskan untuk mengubah hidupnya, kenyataan di depan matanya semakin mengungkapkan ketidakadilan yang selama ini ia hadapi. Di tengah kebingungannya, ia masih harus menjalani kehidupan rumah tangga yang semakin suram, dengan Guntur yang semakin acuh tak acuh. Hari-hari berlalu dengan cepat. Nina merasakan kesulitan yang semakin berat. Di luar, dunia berjalan seperti biasa, tetapi di dalam rumah tangga mereka, ada kesunyian yang menyakitkan. Guntur semakin sering meninggalkan rumah untuk urusan pekerjaan yang tak pernah jelas. Ketika ia pulang,
Wajahnya selalu tampak lelah, namun tidak ada sapaan hangat atau percakapan seperti dulu. Mereka hanya berbicara tentang hal-hal sepele, sementara ketegangan yang terpendam semakin membebani suasana rumah. Bahkan anak-anak mereka, yang dulunya sering berlarian dan tertawa riang di sekitar rumah, kini tampak lebih pendiam, seolah merasakan perubahan yang terjadi di antara orang tua mereka. Suatu pagi, setelah sarapan, Guntur tiba-tiba berkata dengan nada datar, "Nina, aku rasa kita perlu bicara serius. Aku sudah memikirkannya dengan matang." Nina yang sedang membersihkan meja makan, berhenti sejenak dan menatap suaminya. Kata-kata itu membuat jantungnya berdegup kencang. Sesuatu di dalam dirinya sudah merasa ada yang tidak beres, dan ia sudah bisa menebak arah percakapan ini. "Apa yang kamu maksud?" tanya Nina dengan hati-hati, mencoba untuk tidak terkesan terlalu khawatir, meskipun perasaan dalam hatinya sudah mulai bergejolak. Guntur menatapnya dengan tatapan yang dingin. "Aku rasa kita sudah tidak cocok lagi. Hubungan ini sudah tidak sehat. Aku tidak merasa bahagia. Kamu pun pasti merasa sama, kan?" Guntur berkata tanpa menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Nadanya bahkan terdengar lebih seperti pernyataan daripada pertanyaan. Nina terdiam. Kalimat itu seperti petir yang menyambar. Ia sudah menunggu momen ini, tetapi mendengarnya secara langsung tetap saja mengiris hatinya. Ia merasa seolah-olah segala usahanya untuk mempertahankan keluarga ini selama bertahun-tahun sia-sia. Semua pengorbanan yang ia lakukan, mulai dari mengurus rumah hingga mendukung Guntur tanpa henti, tidak pernah cukup untuk membuat pernikahan mereka utuh. "Tapi, kita punya anak-anak. Kita sudah berjuang bersama-sama untuk mereka," kata Nina dengan suara bergetar, berusaha mempertahankan harapan yang tersisa di dalam dirinya. Guntur mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. "Mereka akan baik-baik saja. Kita bisa berbagi waktu untuk mereka. Tapi hubungan kita sudah berakhir. Nina, aku tidak ingin terus terjebak dalam kehidupan yang membosankan ini." Guntur pun bangkit dari kursinya, meninggalkan Nina yang duduk terpaku di meja makan, mematung dengan rasa sakit yang tak terucapkan. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang berulang. Nina merasa setiap detik dalam pernikahan mereka semakin terhimpit oleh kenyataan pahit bahwa Guntur sudah memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Percakapan-percakapan yang seharusnya menyelesaikan masalah, malah menjadi penambah luka dalam hati. Nina merasakan ketidakberdayaan yang sangat dalam, seperti seorang wanita yang berjuang untuk sesuatu yang sudah tidak lagi ada, sesuatu yang ia anggap sebagai bagian dari hidupnya, tetapi ternyata hilang begitu saja. Setiap kali Guntur pulang, percakapan mereka semakin terasa dingin. Masing-masing dari mereka seakan hidup dalam dunia yang berbeda. Nina seringkali mencoba untuk berbicara, untuk mencari solusi, tetapi Guntur tidak peduli. Ia tidak lagi memiliki minat untuk memperbaiki hubungan mereka. Nina merasa terasing, seolah ia tinggal dengan seseorang yang bukan lagi suaminya. Semua percakapan mereka selalu berujung pada kebisuan. Dan kebisuan itu semakin membuat Nina merasa tertekan. Di tengah ketegangan ini, Nina mulai merasa kehadiran Guntur semakin jauh. Ia mendapati suaminya tidak hanya lebih sering pulang terlambat, tetapi juga semakin jarang menghabiskan waktu di rumah. Ketika ia mencoba untuk mencari tahu, ia mendapati bukti bahwa Guntur mulai menjalin hubungan dengan wanita lain. Semua terungkap ketika suatu hari Nina menemukan pesan-pesan yang tidak bisa dibantah lagi. Foto-foto mesra Guntur dengan wanita lain, ditambah dengan pesan-pesan manis yang saling bertukar di ponsel suaminya, menghancurkan dunia Nina dalam sekejap. Sakit hati yang luar biasa melanda dirinya. Namun ia memilih untuk tidak berbicara tentang itu, karena ia tahu bahwa Guntur sudah membuat pilihannya. Hati Nina terasa kosong. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan pernikahan mereka, demi anak-anak yang masih sangat kecil. Tetapi di sisi lain, ia merasa seperti seorang wanita yang terperangkap dalam kebohongan besar. Semua yang selama ini ia percayai ternyata hanya ilusi. Ia merasa benar-benar sendiri, bahkan ketika Guntur masih berada di rumah. Satu malam, setelah anak-anak tertidur, Nina duduk sendirian di ruang tamu yang gelap. Ia memandangi foto keluarga yang tergantung di dinding. Sebuah kenangan indah yang kini terasa begitu jauh.
Setiap kenangan itu seperti pedang yang menembus hatinya. Ia merasa hancur, terhina, dan bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hatinya penuh dengan pertanyaan. Kenapa aku harus seperti ini? Mengapa aku harus menahan semua penghinaan dan pengabaian ini? Perasaan seperti ini tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, terutama dalam pernikahan yang ia harapkan akan penuh dengan kebahagiaan dan rasa saling mencintai. Keesokan harinya, Guntur memberi Nina surat cerai. Tanpa banyak bicara, tanpa emosi yang berarti, Guntur hanya menyerahkan surat itu dan meninggalkan rumah. Kata-kata dalam surat itu tidak terlalu mengejutkan, tetapi kejam. Guntur mengajukan cerai dengan alasan bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam pernikahan yang tidak membahagiakan. Nina merasa seperti terlempar dari dunia yang ia kenal, dunia yang selama ini ia perjuangkan. Ia merasa hidupnya hancur begitu saja, seolah tak ada ruang lagi untuknya. Hari itu, Nina merasa bahwa hidupnya telah sampai pada titik terendah. Ia merasa seperti kehilangan arah, seperti seorang wanita yang tak lagi tahu apa yang harus dilakukan. Semua impian tentang masa depan yang indah bersama Guntur terasa seperti gelembung yang pecah begitu saja. Namun, dalam kesedihan dan kekecewaan itu, ada secercah kekuatan yang mulai muncul dari dalam dirinya. Meskipun dunia terasa runtuh, ia mulai sadar bahwa ia tak bisa terus-menerus tenggelam dalam kesedihan. Ada sesuatu yang harus ia lakukan, sesuatu yang bisa membebaskannya dari rasa sakit yang tak berkesudahan ini. Pada malam itu, Nina duduk termenung di kursinya, memikirkan segala hal yang telah terjadi. Ia tahu bahwa jika ia terus terjebak dalam perasaan tak berdaya, hidupnya tidak akan berubah. Perceraian mungkin telah datang, tetapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Ia masih punya waktu untuk membangun kembali hidupnya, untuk menemukan dirinya yang hilang di tengah segala penderitaan ini. Dengan tekad baru yang tumbuh dalam dirinya, Nina memutuskan untuk melangkah maju. Ia tidak akan lagi hidup dalam bayang-bayang Guntur. Ia akan menemukan cara untuk bangkit, untuk menjadi wanita yang kuat dan mandiri, tanpa tergantung pada siapapun. Setelah Guntur meninggalkan rumah dengan membawa surat cerai yang tak bisa ia tolak, Nina merasa terperangkap dalam dunia yang gelap. Setiap sudut rumah yang dulunya penuh dengan tawa dan kebahagiaan kini terasa sepi dan kosong. Di pagi hari, saat melihat anak-anaknya berlarian di sekitar rumah, Nina merasa ada sebuah kekosongan yang tak bisa ia jelaskan. Namun, di balik perasaan itu, ada tekad baru yang tumbuh. Meskipun dunia terasa runtuh, ia tahu bahwa ia harus bertahan, untuk dirinya sendiri, untuk anak-anaknya, dan untuk masa depannya. Hari-hari pertama setelah perceraian terasa seperti mengarungi lautan yang sangat berat. Nina merasa terperangkap dalam perasaan bingung dan penuh tanya. Setiap pagi ia merasa seperti seorang wanita yang baru terbangun dari mimpi buruk, tetapi tetap harus menjalani kehidupan yang nyata. Tangisan anak-anak yang merindukan ayah mereka semakin membuat suasana rumah terasa hampa. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan Nina harus berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan dengan cara yang mereka pahami. Namun, meskipun ia mencoba tegar di depan anak-anak, dalam hatinya, ia merasa kehilangan arah. Dalam masa-masa seperti itu, Nina berusaha untuk tetap menjalani rutinitas sehari-hari. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengurus anak-anak, dan membersihkan rumah. Namun, meskipun semuanya tampak normal, ada perasaan kosong yang selalu menggelayuti dirinya. Ia merasa terjebak dalam kehidupan yang monoton, seolah-olah ia terperangkap dalam jebakan yang dibuat oleh Guntur dan dirinya sendiri. Namun, meskipun demikian, ia tidak bisa terus-menerus tenggelam dalam kesedihan. Sebuah pemikiran mulai muncul di dalam benaknya. Ia tidak bisa terus menjadi korban dari keadaan ini. Jika ia ingin keluar dari perasaan terpuruk ini, ia harus berjuang. Hari demi hari, Nina mulai melakukan sesuatu yang belum pernah ia coba sebelumnya, mencari dukungan. Ia mulai berbicara dengan teman-teman dekatnya, membuka hatinya dan berbagi cerita tentang apa yang telah terjadi. Banyak dari mereka yang terkejut, karena mereka tak pernah menyangka bahwa kehidupan rumah tangga Nina akan berakhir seperti ini. Nina merasa sedikit lega setelah bercerita, meskipun rasa sakit itu tak sepenuhnya hilang. Teman-temannya memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan oleh Nina,
dan itu mulai memberi kekuatan untuk bangkit. Namun, meskipun dukungan dari teman-temannya sangat membantu, Nina tahu bahwa ia harus lebih dari sekadar berbicara untuk mengatasi rasa sakitnya. Ia mulai mencari cara untuk memperbaiki dirinya sendiri. Salah satu langkah pertama yang ia ambil adalah mulai merawat dirinya secara fisik dan mental. Nina menyadari bahwa selama ini ia telah mengabaikan dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, hidupnya hanya berputar di sekitar suami dan anak-anak, sementara ia lupa untuk memperhatikan kebutuhan pribadinya. Kini, saat pernikahannya telah berakhir, ia merasa bahwa sudah saatnya untuk merawat diri sendiri. Setiap minggu, Nina mulai melakukan aktivitas yang menyegarkan tubuh dan pikirannya. Ia mulai berolahraga, meskipun hanya berjalan kaki di sekitar kompleks perumahan. Ia juga mulai belajar yoga, yang memberinya rasa ketenangan dan membantu menenangkan pikirannya yang selalu dihantui oleh perasaan marah dan kecewa. Selain itu, Nina memutuskan untuk mulai belajar hal-hal baru yang sebelumnya selalu ia tunda, seperti membaca buku tentang pengembangan diri dan mengikuti kursus online. Meski terkadang rasa cemas dan takut selalu muncul, Nina semakin sadar bahwa hidupnya harus lebih dari sekadar peran sebagai istri yang terluka. Ia harus bangkit, meskipun itu terasa sulit. Anak-anaknya, meskipun sangat merindukan ayah mereka, mulai menunjukkan tanda-tanda adaptasi terhadap situasi baru. Nina merasa sangat bersyukur melihat mereka tetap ceria meskipun situasi di rumah sangat berbeda. Ia mencoba untuk memberi mereka cinta dan perhatian yang lebih, berusaha menjadi ibu yang tegas namun lembut. Nina tahu bahwa mereka membutuhkan ketegasan, tetapi juga kelembutan. Ia berusaha untuk menciptakan rumah yang penuh kasih sayang dan kehangatan, meskipun terkadang rasa kesepian itu datang begitu menghimpit. Sementara itu, dalam perjalanannya untuk memulihkan diri, Nina mulai mengingat kembali impian-impian yang ia tinggalkan demi membangun keluarga. Ia dulu memiliki cita-cita untuk berkarir, untuk mandiri secara finansial, dan untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidupnya. Namun, karena cinta kepada Guntur dan anak-anak, ia memilih untuk mengorbankan impian-impian tersebut. Kini, dengan perpisahan ini, ia merasa bahwa ini adalah waktunya untuk meraih kembali mimpi-mimpinya yang terlupakan. Ia mulai mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, meskipun ia tahu ini akan menjadi tantangan besar. Tetapi, di dalam dirinya ada sebuah tekad yang kuat untuk membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri. Suatu hari, Nina memutuskan untuk mengunjungi kantor sebuah perusahaan yang selama ini ia kagumi. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk memulai perjalanan karirnya yang baru. Meskipun awalnya sangat cemas dan ragu, Nina tetap memutuskan untuk melangkah masuk ke perusahaan itu dan berbicara dengan salah satu manajer HRD. Pertemuan itu berlangsung singkat, namun Nina merasa bahwa ia telah mengambil langkah yang sangat penting. Ia menerima tawaran untuk wawancara dan mulai menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Malam sebelum wawancara, Nina merasa sangat gugup. Ia merasa seolah-olah masa depannya dipertaruhkan dalam satu kesempatan ini. Namun, meskipun kecemasan itu menghantuinya, ia berusaha menghadapinya dengan kepala tegak. Di hadapan anak-anaknya yang sedang tidur, Nina menatap cermin dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku bisa melakukannya. Aku pantas untuk meraih sesuatu yang lebih besar." Kepercayaan diri itu perlahan mulai tumbuh dalam dirinya, seiring dengan semangat yang kembali menyala setelah sekian lama. Hari wawancara tiba. Nina mengenakan pakaian yang rapi, dengan langkah yang sedikit gemetar namun penuh harapan. Di dalam ruang wawancara, ia berbicara dengan percaya diri tentang pengalaman kerjanya di masa lalu, tentang keterampilan yang ia miliki, dan tentang apa yang ia ingin capai. Meskipun ada sedikit rasa cemas, Nina merasa bahwa ia telah memberikan yang terbaik. Setelah wawancara, ia merasa lebih ringan, seolah beban yang ada di pundaknya mulai berkurang. Ia tahu bahwa meskipun tidak ada jaminan untuk diterima, yang terpenting adalah ia sudah melangkah maju. Beberapa hari kemudian, Nina menerima kabar baik. Ia diterima bekerja di perusahaan tersebut. Kabar ini menjadi titik balik yang sangat penting dalam hidupnya. Ia merasa bahwa kerja keras dan tekad yang ia tanamkan selama ini membuahkan hasil. Ia tidak lagi menjadi seorang wanita yang hanya menunggu belas kasihan atau hidup dalam bayang-bayang masa lalu.
Kini, Nina merasa bahwa ia benar-benar bisa meraih kebahagiaan dan kesuksesan dengan tangannya sendiri. Namun, kebangkitan Nina tidak hanya berhenti pada pekerjaan baru ini. Ia juga mulai memperbaiki hubungan dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa sebagai korban dari pernikahan yang gagal. Sebaliknya, ia mulai melihat perpisahan ini sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Meskipun perasaan sakit hati itu masih ada, ia belajar untuk melepaskannya. Ia tahu bahwa hanya dengan melepaskan masa lalu, ia bisa membuka pintu untuk masa depan yang lebih baik. Di setiap langkah kecil yang ia ambil, Nina semakin merasa bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan. Ia bukan lagi wanita yang terluka dan terpinggirkan. Ia adalah seorang ibu yang kuat, seorang wanita yang mandiri, dan seorang individu yang mampu menentukan arah hidupnya sendiri. Keputusan Nina untuk bangkit adalah hadiah terbaik yang bisa ia berikan untuk dirinya sendiri. Ia tidak hanya berjuang untuk anak-anaknya, tetapi juga untuk dirinya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bahagia. Hari-hari setelah Nina memulai pekerjaan barunya penuh dengan tantangan dan kebahagiaan yang luar biasa. Meskipun masih ada banyak hal yang harus ia atasi, seperti membagi waktu antara pekerjaan dan anak-anak, Nina merasakan perubahan yang besar dalam dirinya. Keteguhan hatinya yang selama ini tersembunyi, kini mulai muncul dengan jelas. Tidak hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam cara ia memandang hidup, dirinya sendiri, dan masa depannya. Pekerjaan baru ini memberikan Nina banyak kesempatan untuk berkembang. Ia bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran, sebuah bidang yang sempat ia tinggalkan begitu saja saat menikah. Meskipun memulai dari posisi yang lebih rendah, Nina merasa senang bisa kembali ke dunia yang dulu pernah ia cintai. Setiap hari, ia belajar hal baru dan mengasah keterampilannya. Teman-teman kerja yang ia temui juga sangat mendukung, memberi Nina lingkungan yang sehat dan penuh semangat untuk berkembang. Namun, tantangan terbesar Nina bukanlah pekerjaan itu sendiri, tetapi bagaimana ia bisa mengatur waktu untuk anak-anaknya. Sebagai seorang ibu tunggal, Nina harus bekerja keras untuk memastikan bahwa anak-anaknya tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang mereka butuhkan. Ia bangun pagi-pagi sekali, menyiapkan sarapan, mengantar anak-anak ke sekolah, dan kemudian bergegas ke kantor. Pekerjaan di kantor juga sering memerlukan lembur, tetapi ia berusaha untuk selalu berada di rumah ketika anak-anak pulang sekolah. Pada malam hari, setelah selesai bekerja, Nina duduk bersama anak-anaknya, membimbing mereka mengerjakan tugas sekolah dan mendengarkan cerita mereka tentang hari yang telah mereka jalani. Terkadang, Nina merasa lelah. Pekerjaan yang menumpuk, ditambah dengan peran ganda sebagai ibu yang penuh perhatian, membuatnya kehabisan energi. Namun, ia tidak pernah menyerah. Ia tahu bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk masa depan anak-anaknya. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia mengingatkan dirinya bahwa ia sudah menempuh perjalanan panjang dan tidak boleh berhenti sekarang. Suatu malam, setelah anak-anak tertidur, Nina duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat. Ia melihat keluar jendela, memperhatikan bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Dalam keheningan itu, Nina mulai merenung. Ia merasa bangga dengan diri sendiri. Walaupun hidupnya telah berubah drastis, ia tidak pernah menyerah. Ia mengingat semua kesulitan yang telah ia lewati. Penghinaan, perpisahan, kesendirian, semuanya itu tidak berhasil menjatuhkan semangatnya. Ia tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk meraih kebahagiaannya sendiri. Bukan hanya kebahagiaan yang datang dari pasangan atau keluarga, tetapi kebahagiaan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Di tempat kerjanya, Nina mulai dikenal sebagai seorang profesional yang pekerja keras dan berdedikasi. Ia mendapatkan kepercayaan lebih besar dan mulai menangani proyek-proyek yang lebih menantang. Kepercayaan diri Nina semakin meningkat seiring dengan prestasi yang ia raih. Pada suatu hari, atas pencapaian dan kontribusinya yang luar biasa, Nina dipromosikan menjadi manajer tim pemasaran. Sebuah pencapaian besar yang menandakan bahwa usahanya selama ini tidak sia-sia. Namun, meskipun ia sukses di bidang karir, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Nina, masalah keuangan. Meskipun gajinya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,
Ada banyak hal yang harus ia pertimbangkan untuk masa depan, terutama terkait dengan pendidikan anak-anak dan keuangan keluarga. Nina sadar bahwa ia perlu lebih bijaksana dalam mengelola keuangan, dan ia mulai belajar tentang investasi dan perencanaan keuangan. Ia mulai mencari informasi tentang cara mengatur keuangan dengan bijak, bagaimana merencanakan tabungan untuk masa depan, serta bagaimana mempersiapkan dana pendidikan untuk anak-anaknya. Semua itu bukanlah hal yang mudah, tetapi Nina tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi ibu yang mandiri dan sukses. Waktu terus berjalan, dan hidup Nina semakin baik. Anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan penuh semangat. Meskipun mereka masih merasa kehilangan ayah mereka, Nina berusaha untuk menjadi sosok ibu yang kuat, yang dapat mengimbangi peran seorang ayah dan ibu sekaligus. Di setiap momen bersama mereka, Nina merasakan kebahagiaan yang tak tergantikan. Anak-anaknya memberi kekuatan yang luar biasa untuk terus maju. Meskipun sering merasa lelah, melihat senyuman dan kebahagiaan anak-anaknya membuatnya merasa bahwa semua perjuangannya adalah untuk mereka. Namun, meskipun banyak hal yang sudah berubah menjadi lebih baik, Nina mulai merasa bahwa hidupnya masih kurang lengkap. Ia merasa ada ruang dalam hatinya yang belum terisi, sebuah ruang yang selama ini ia abaikan. Setelah perpisahan dengan Guntur, Nina merasa seperti dunia romantis telah ditutup baginya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan kembali membuka hati untuk seseorang setelah sekian lama. Namun, seiring berjalannya waktu, Nina merasa bahwa ia pantas untuk bahagia, bukan hanya dalam karir atau peran sebagai ibu, tetapi juga dalam hal cinta. Sebuah kejadian tak terduga mengubah pandangannya tentang cinta dan hubungan. Suatu hari, saat ia sedang mengikuti seminar pengembangan diri, Nina bertemu dengan seseorang yang membuatnya merasa nyaman. Namanya Aditya, seorang pengusaha muda yang juga seorang pemateri dalam seminar tersebut. Aditya adalah pria yang cerdas, penuh gairah, dan memiliki pandangan hidup yang serupa dengan Nina, tentang kebebasan, kemandirian, dan mencapai tujuan dalam hidup. Mereka berbicara banyak hal, mulai dari pengalaman hidup, tantangan, hingga harapan untuk masa depan. Nina merasa ada ikatan yang kuat di antara mereka, meskipun mereka baru saja bertemu. Minggu demi minggu, Nina dan Aditya mulai semakin dekat. Mereka sering bertukar cerita, mendiskusikan banyak hal tentang karir, keluarga, dan impian-impian masa depan. Aditya sangat menghargai perjalanan hidup Nina, dan dia sangat terkesan dengan keteguhan hati Nina dalam menghadapi semua cobaan. Begitu juga sebaliknya, Nina merasa bahwa Aditya adalah pria yang tidak hanya cerdas, tetapi juga penuh perhatian dan empati. Namun, meskipun perasaan itu mulai tumbuh, Nina merasa ragu. Ia takut untuk kembali membuka hati, takut untuk jatuh cinta lagi setelah semua yang telah terjadi. Ia khawatir bahwa hubungan baru ini hanya akan membawa luka seperti yang sudah-sudah. Tetapi, Aditya tidak pernah memaksanya. Ia memberi Nina waktu untuk memikirkan dan memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya. Aditya memahami betul bahwa Nina membutuhkan ruang untuk menyembuhkan hatinya sepenuhnya, dan ia tidak ingin terburu-buru. Seiring berjalannya waktu, Nina mulai merasa lebih tenang. Ia mulai menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana, dan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Ia sudah tidak lagi menjadi wanita yang terluka oleh masa lalu, melainkan wanita yang kuat dan mampu mengendalikan hidupnya sendiri. Nina mulai menyadari bahwa perasaan takut dan ragu itu adalah hal yang wajar, tetapi bukan alasan untuk menghindari kesempatan baru dalam hidup. Dengan hati yang lebih terbuka, Nina memutuskan untuk memberi kesempatan pada Aditya. Ia tahu bahwa ia harus menjalani hubungan ini dengan hati yang tulus, tanpa beban dari masa lalu. Nina merasa bahwa ia pantas untuk bahagia, dan ini adalah langkah baru yang ingin ia coba. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi yang pasti adalah bahwa Nina telah belajar untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Cinta untuk dirinya adalah pondasi yang paling kuat bagi semua cinta lainnya. Kehidupan Nina kini penuh dengan harapan baru. Ia tidak hanya sukses di karir, tetapi juga belajar untuk membuka hati dan menerima kebahagiaan yang datang dari luar dirinya. Meskipun masih banyak hal yang harus ia hadapi, Nina merasa lebih siap daripada sebelumnya.
Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan perjalanan yang tak terduga, tetapi dengan keyakinan dan keberanian, ia dapat menghadapi apapun yang datang. Kini, Nina lebih dari sekadar ibu yang berjuang untuk keluarganya. Ia adalah seorang wanita yang menemukan kebahagiaan sejati, bukan hanya dalam pencapaian karir, tetapi juga dalam keberanian untuk mencintai dan dicintai. Langkah baru menuju kebahagiaan ini adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan, tetapi Nina tahu bahwa inilah saatnya untuk menikmati setiap detiknya, setiap momen yang datang dengan penuh rasa syukur dan keyakinan. Seiring berjalannya waktu, hidup Nina semakin stabil. Kepercayaan diri yang sempat hilang akibat perpisahan kini mulai pulih. Karirnya berkembang pesat. Anak-anaknya semakin dewasa dan mandiri, dan ia mulai merasakan kebahagiaan yang tulus. Namun, seperti yang sering terjadi dalam hidup, tak ada perjalanan yang mulus tanpa rintangan. Meskipun begitu, Nina sudah belajar untuk menghadapi setiap ujian yang datang dengan kepala tegak, dan kini ia kembali dihadapkan dengan sebuah ujian yang tak terduga. Suatu hari, ketika Nina sedang duduk di ruang kerjanya yang sederhana, ia menerima telepon dari nomor yang tidak dikenalnya. Saat ia mengangkat telepon, suara di ujung sana segera membuat hatinya berdebar kencang. "Nina, ini aku, Guntur." Suara mantan suaminya terdengar tegas dan sedikit cemas. "Aku perlu berbicara denganmu tentang sesuatu yang sangat penting." Seperti disambar petir, Nina merasakan sebuah kekosongan dalam dirinya. "Guntur?" Setelah bertahun-tahun tidak ada kabar darinya, apa yang membuatnya menghubungi Nina sekarang? Berbagai perasaan bercampur aduk di hati Nina. Ada perasaan cemas, marah, tetapi juga rasa penasaran yang tak bisa ia hindari. Dengan sedikit ragu, Nina menjawab, "Apa yang ingin kamu bicarakan, Guntur?" Di sisi lain, Guntur mulai bercerita tentang keadaan hidupnya setelah perpisahan mereka. Ternyata, setelah bertahun-tahun mencoba membangun kehidupan baru dengan wanita lain, Guntur merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia. Ia mengungkapkan bahwa ia telah membuat banyak kesalahan selama ini, dan sekarang ia merasa menyesal. Bahkan, Guntur mengaku bahwa ia tak pernah bisa benar-benar melupakan Nina. "Kamu tahu, Nina," kata Guntur dengan suara rendah, "aku sadar betapa buruknya aku memperlakukanmu. Aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa aku telah menghancurkan hidupmu dan hidupku sendiri. Aku ingin meminta maaf." Mendengar kata-kata itu, Nina merasa hatinya dipenuhi oleh berbagai emosi. Ada perasaan marah yang menyala, karena ia merasa selama ini telah dihina dan diperlakukan tidak adil. Namun, ada juga rasa kekecewaan yang mendalam. Kenapa setelah semua yang terjadi, Guntur baru ingin meminta maaf sekarang? Apakah ia benar-benar menyesal? Atau hanya sekadar ingin menghapus rasa bersalah yang menghinggapinya? Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah permintaan Guntur selanjutnya. Ia meminta Nina untuk kembali bersamanya. Guntur mengungkapkan bahwa ia ingin memperbaiki kesalahan masa lalu dan berharap Nina memberi kesempatan untuk memulai kehidupan baru bersama-sama. Di sisi lain, Nina merasa bingung. Hati kecilnya masih mencintai Guntur, meskipun semua yang telah terjadi. Ia ingat betul bagaimana ia dulu berjuang keras untuk hubungan ini, bagaimana ia berusaha untuk mempertahankan pernikahan mereka meskipun Guntur sering meremehkan dan menghina dirinya. Semua itu kini terasa seperti kenangan yang jauh. Nina tahu bahwa ia telah tumbuh jauh lebih kuat, jauh lebih mandiri, dan jauh lebih bahagia tanpa Guntur di sisinya. Namun, masih ada suara di dalam hatinya yang ragu. Apakah aku pantas untuk menerima permintaan ini? Apakah aku bisa memaafkan semua yang telah dia lakukan? Pikirnya dalam hati. Nina tahu bahwa untuk dapat melangkah maju, ia harus menghadapi perasaan-perasaan yang selama ini terkubur dalam dirinya. Ia memutuskan untuk bertemu dengan Guntur, bukan untuk memberikan kesempatan kedua, tetapi untuk memberi penutupan bagi babak lama dalam hidupnya. Di tempat yang sepi, mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nina bisa melihat dengan jelas perubahan yang terjadi pada Guntur. Ia tidak lagi tampak seperti pria yang dulu sering menghina dan meremehkan Nina. Kini, ada penyesalan yang nyata di matanya. "Kenapa sekarang?" tanya Nina, dengan suara yang tegas.
Kenapa baru sekarang kamu merasa menyesal dan ingin kembali? Apa kamu tahu betapa banyak rasa sakit yang telah kamu sebabkan? Guntur terdiam sejenak, seolah berpikir keras sebelum akhirnya berkata, "Aku tahu ini sudah terlambat, Nina. Aku tahu aku tak bisa mengubah masa lalu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku telah kehilangan kesempatan untuk memiliki keluarga yang bahagia. Aku ingin meminta maaf, dan kalau bisa, aku ingin memperbaiki semua yang telah rusak." Nina menatap Guntur dengan penuh perasaan yang bercampur aduk. Meski hatinya terasa perih mendengar penyesalan itu, ia tahu bahwa hidupnya sudah berbeda. Nina bukan lagi wanita yang dulu, yang selalu menunggu dan berharap pada seseorang yang tidak bisa memberikan kebahagiaan. Ia sudah memiliki hidup yang lebih baik, hidup yang ia bangun dengan susah payah. Ia sadar bahwa meskipun ia bisa memaafkan Guntur, ia tidak bisa kembali ke masa lalu. "Terima kasih untuk permintaan maafmu, Guntur," kata Nina, dengan suara yang lebih tenang. "Tapi aku sudah tidak bisa kembali lagi. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, tapi aku harus melanjutkan hidupku dengan cara yang berbeda." Guntur terdiam, seakan tak percaya dengan jawaban Nina. Namun, ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia hanya bisa menerima kenyataan bahwa hubungan mereka telah berakhir untuk selamanya. Setelah pertemuan itu, Nina merasa seperti bebannya sedikit berkurang. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Penutupan ini memberinya ruang untuk benar-benar melanjutkan hidup tanpa rasa sakit yang terus menghantuinya. Guntur mungkin menyesal, tetapi Nina tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Keputusan untuk tidak kembali padanya adalah kemenangan terbesar bagi Nina. Ini adalah langkah penting untuk menguatkan dirinya lebih jauh. Tak lama setelah itu, Nina mendapatkan kabar yang menggembirakan. Perusahaannya mulai berkembang pesat, dan ia mendapatkan tawaran untuk pindah ke posisi yang lebih strategis dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Kesuksesan yang ia raih tidak hanya datang dari kerja kerasnya, tetapi juga dari kedewasaan yang ia peroleh setelah melalui berbagai ujian hidup. Dalam perjalanan ini, Nina belajar untuk tidak lagi bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan dirinya. Ia sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Namun, meskipun hidupnya tampak lebih stabil dan bahagia, ada satu hal yang masih mengganjal dalam hatinya, hubungannya dengan anak-anaknya. Mereka sudah tumbuh dewasa dan menjadi lebih mandiri, namun Nina merasa ada jarak yang mulai terbentuk di antara mereka. Ia khawatir bahwa anak-anaknya merasa kesepian atau terabaikan, meskipun ia selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi mereka. Dalam kesibukannya, Nina kadang lupa bahwa perhatian dan kasih sayang yang tulus adalah hal yang paling mereka butuhkan. Malam itu, setelah rapat yang panjang, Nina pulang ke rumah dan duduk bersama anak-anaknya. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang harapan-harapan yang masih ada, dan tentang kebahagiaan yang mereka rasakan. Dalam percakapan itu, Nina sadar bahwa meskipun anak-anaknya mungkin tidak selalu menunjukkan perasaan mereka, mereka selalu merasa didukung dan dicintai. Dan itu adalah kemenangan terbesar yang bisa Nina raih. Pada akhirnya, hidup Nina adalah cerita tentang perjalanan panjang, tentang jatuh dan bangkit, tentang kehilangan dan menemukan kembali kekuatan dalam dirinya. Ujian-ujian yang ia hadapi bukanlah untuk menghancurkan dirinya, tetapi untuk membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih sayang. Semua yang telah ia lalui, baik suka maupun duka, adalah bagian dari proses yang membawanya menuju kemenangan sejati. Kini, Nina tidak hanya seorang wanita yang mandiri dan sukses. Ia adalah ibu yang bijaksana, teman yang setia, dan pribadi yang lebih bahagia daripada sebelumnya. Meskipun banyak tantangan yang harus ia hadapi, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya untuk terus maju dan meraih kebahagiaan yang sejati. Hidup Nina kini benar-benar berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Setelah berbagai ujian yang ia hadapi, dari perpisahan yang penuh penderitaan hingga perjuangan untuk bangkit kembali, Nina merasa bahwa akhirnya ia dapat bernafas lega. Semua yang telah ia lalui, meskipun menyakitkan, telah membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana. Ia kini menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain atau dari situasi yang sempurna.
Anak-anaknya, yang kini sudah memasuki usia remaja, tumbuh menjadi sosok yang penuh potensi dan harapan. Mereka mulai mandiri dan memiliki mimpi mereka sendiri. Meskipun Nina terkadang merasa cemas akan masa depan mereka, ia tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik sebagai ibu. Ia memberikan pendidikan yang baik, kasih sayang yang cukup, dan selalu berusaha untuk mendukung mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka. Namun, meskipun segala sesuatunya tampak berjalan dengan baik, ada satu hal yang membuat Nina merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Sebagai seorang wanita yang telah melalui begitu banyak cobaan, ia merasa bahwa ada ruang kosong dalam hatinya yang belum terisi. Tidak hanya sebagai seorang ibu atau seorang profesional, tetapi juga sebagai seorang wanita yang merindukan cinta dan kehadiran seseorang yang benar-benar bisa memahami dirinya. Pada suatu hari yang cerah, Nina memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe yang tenang, tempat di mana ia sering menghabiskan waktu sendirian untuk berpikir. Ketika duduk di pojok kafe sambil menikmati secangkir kopi hangat, ia mulai merenung tentang kehidupannya. Ia memikirkan semua hal yang telah ia lakukan, pekerjaannya yang sukses, anak-anaknya yang tumbuh dengan baik, dan semua pencapaian yang telah ia raih. Namun, meskipun semua itu membuatnya merasa bangga, ia merasa bahwa ada bagian dalam dirinya yang masih ingin lebih. Nina tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup hanya untuk orang lain, meskipun anak-anaknya adalah prioritas utamanya. Ia harus memberi ruang untuk dirinya sendiri, untuk mencari kebahagiaan yang tidak hanya bergantung pada pencapaian atau status sosial. Ia mulai berpikir tentang impian-impian yang selama ini terkubur dalam dirinya. Dulu, ia sempat bercita-cita untuk berkeliling dunia, untuk mengeksplorasi berbagai budaya, dan untuk belajar hal-hal baru. Namun, semua itu tertunda karena tanggung jawab sebagai ibu dan pernikahannya yang penuh tantangan. Sekarang, dengan anak-anak yang sudah lebih besar dan hidupnya yang mulai stabil, Nina merasa bahwa waktunya untuk mengejar impian itu akhirnya tiba. Nina mulai merencanakan perjalanannya. Ia mencari tahu tempat-tempat yang ingin ia kunjungi dan kegiatan yang ingin ia coba. Dari mulai belajar memasak masakan tradisional dari berbagai negara hingga berkeliling ke tempat-tempat yang selalu ia impikan, Nina merasa bahwa kini ia siap untuk mengeksplorasi dunia, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Ia tahu bahwa untuk bisa mencintai orang lain dengan sepenuh hati, ia harus terlebih dahulu mencintai diri sendiri dan memberikan ruang bagi dirinya untuk tumbuh. Namun, meskipun ia merasa siap untuk melangkah lebih jauh, Nina merasa takut. Takut jika ia akan merasa kesepian, atau lebih buruk lagi, takut bahwa ia tidak akan menemukan kebahagiaan yang ia cari. Ia memikirkan kembali hubungan masa lalunya, bagaimana ia begitu terikat pada orang lain, dan bagaimana ia merasa terabaikan saat hubungan itu berakhir. Tetapi kali ini, perasaan itu tidak lagi menghantuinya. Nina tahu bahwa ia tidak membutuhkan orang lain untuk merasa lengkap. Ia sudah cukup dengan dirinya sendiri. Suatu hari, saat ia berbicara dengan Aditya, seorang pria yang telah ia kenal selama beberapa bulan dan yang mulai menarik perhatiannya, Nina merasa sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aditya, yang sejak pertama kali mereka bertemu telah menunjukkan rasa hormat dan empati yang luar biasa, memberikan perspektif baru tentang cinta dan hubungan. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang impian mereka, tentang apa yang mereka harapkan dari kehidupan, dan tentang bagaimana mereka melihat masa depan. Aditya tidak pernah memaksakan diri. Ia selalu memberi ruang kepada Nina untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa ada tekanan atau ekspektasi yang berlebihan. Sebuah perasaan yang sangat berbeda dibandingkan dengan hubungan masa lalunya yang penuh ketegangan. Nina merasa nyaman di sekitar Aditya. Ia merasa bisa menjadi diri sendiri, tanpa perlu menyembunyikan siapa dirinya atau apa yang ia inginkan dalam hidup. Dari percakapan-percakapan panjang yang mereka lakukan, Nina semakin menyadari bahwa ada potensi untuk hubungan yang sehat dan penuh kasih dalam dirinya dan Aditya. Namun, meskipun perasaan itu mulai tumbuh, Nina merasa bingung. Ia tidak ingin terburu-buru, apalagi setelah pengalaman pahit yang pernah ia alami dalam pernikahan sebelumnya. Ia merasa bahwa ia harus berhati-hati dan memberi waktu untuk diri sendiri. Ia tidak ingin menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain, meskipun Aditya terlihat begitu menyenangkan dan baik hati. Di sisi lain,
Aditya selalu menunjukkan pengertian yang luar biasa. Ia memahami ketakutan Nina, dan meskipun ia ingin lebih dekat dengannya, ia tidak pernah memaksanya. "Aku ingin kamu bahagia, Nina," katanya suatu hari. "Dan jika kebahagiaan itu berarti berjalan sendirian, aku akan mendukungmu. Tetapi jika kamu siap untuk berbagi kebahagiaan itu, aku akan ada di sini." Mendengar kata-kata itu, Nina merasa sangat tersentuh. Ia menyadari bahwa Aditya tidak hanya mencintainya, tetapi juga menghormati keinginannya untuk tetap mandiri. Ia merasa bahwa ini adalah tipe hubungan yang sehat yang selama ini ia cari. Namun, ia tahu bahwa untuk melangkah lebih jauh dalam hubungan ini, ia harus terlebih dahulu merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain untuk kebahagiaannya. Akhirnya, Nina memutuskan untuk memberi diri ruang untuk berkembang. Ia melanjutkan perjalanannya untuk mengejar impian-impian yang selama ini tertunda. Ia mulai belajar berbagai hal baru, memasak makanan dari negara-negara yang ia kunjungi dalam mimpinya, mulai menulis blog tentang perjalanannya, dan bahkan bergabung dengan komunitas internasional untuk berbagi pengalaman dan belajar dari orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Setiap langkah kecil yang Nina ambil memberikan kebahagiaan yang mendalam. Ia merasa bahwa setiap kali ia berhasil mengatasi tantangan baru, ia semakin merasa percaya diri. Perjalanan hidupnya yang penuh dengan perubahan, tantangan, dan pembelajaran, membawanya kepada pemahaman yang lebih dalam tentang arti kebahagiaan sejati. Kebahagiaan tidak datang dari status sosial, uang, atau orang lain, tetapi dari dalam diri sendiri, dari rasa damai dan penerimaan atas apa yang telah terjadi dan apa yang akan datang. Nina mulai merencanakan perjalanan pertama yang ia idamkan. Ia memilih destinasi pertama, Jepang, sebuah negara yang selalu ia kagumi karena budaya dan kuliner yang kaya. Tanpa terburu-buru, ia mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati yang penuh semangat. Ia ingin menikmati perjalanan ini sepenuhnya, tidak hanya sebagai wisatawan, tetapi sebagai seorang wanita yang menemukan dirinya kembali. Ketika hari keberangkatannya tiba, Nina merasa seperti seorang wanita yang telah menemukan dirinya kembali. Ia tidak hanya siap untuk menjelajahi dunia, tetapi juga untuk menjelajahi hatinya sendiri. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari keberanian untuk hidup sepenuhnya, untuk menerima segala suka dan duka, serta untuk berani bermimpi dan mengejarnya. Dalam perjalanan ini, Nina menemukan bahwa dunia adalah tempat yang penuh dengan kemungkinan untuk tumbuh, untuk mencintai, dan untuk menemukan kedamaian yang sejati. Ia tahu bahwa setiap langkah baru yang ia ambil adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Perjalanan menuju kehidupan yang penuh makna, kebahagiaan, dan cinta. Setelah perjalanan panjang yang membawa Nina dari kesedihan ke kebangkitan, dari patah hati ke kekuatan baru, akhirnya ia tiba pada titik di mana ia merasa benar-benar damai dengan dirinya sendiri. Kunjungan pertamanya ke Jepang, yang ia lakukan sendirian, telah menjadi titik balik yang luar biasa dalam hidupnya. Selama perjalanan itu, Nina tidak hanya menemukan keindahan alam Jepang, tetapi juga menemukan kedamaian dalam hatinya yang selama ini ia cari-cari. Perjalanan itu memberinya kesempatan untuk merenung, untuk melihat kembali setiap langkah hidupnya, dan untuk menyadari bahwa meskipun dunia ini penuh dengan tantangan, ia bisa tetap bahagia jika ia memilih untuk melangkah maju dengan penuh keyakinan. Di Tokyo, Nina menghabiskan waktu di taman-taman yang tenang, mengunjungi kuil-kuil yang damai, dan menikmati makanan lokal yang lezat. Setiap saat yang ia habiskan di sana memberikan ketenangan yang luar biasa. Ketika duduk di tepi danau atau di bangku taman, ia merasa seperti menemukan keseimbangan yang hilang dalam hidupnya. Di tengah keramaian kota, ia merasa seolah-olah dunia hanya miliknya. Tidak ada tekanan, tidak ada harapan dari orang lain. Hanya dirinya sendiri yang berjalan mengikuti alur hidupnya. Namun, meskipun ia merasa lebih damai, perjalanan itu juga membuka banyak kenangan lama yang telah ia simpan dalam-dalam. Nina ingat tentang masa-masa sulit ketika ia harus berjuang untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu, ketika ia harus merangkak dari titik terendah dalam hidupnya. Di tengah keindahan Jepang, ia menyadari bahwa hidup memang tak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Namun, ia juga tahu bahwa setiap langkah yang telah ia ambil,
Setiap rintangan yang telah ia hadapi, telah menjadikannya wanita yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Perjalanan itu membawa Nina pada sebuah pemahaman yang mendalam, bahwa kedamaian sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam hati. Ia belajar untuk menerima segala kekurangan dirinya dan menghargai setiap pengalaman yang telah membentuknya. Meski ia telah melalui banyak kesulitan, ia kini merasa lebih bebas dan lebih hidup. Nina merasa bahwa ia telah menemukan kembali dirinya, dan ini adalah hadiah terindah yang bisa ia berikan untuk dirinya sendiri. Setelah kembali ke Indonesia, Nina merasa lebih siap untuk melanjutkan hidupnya dengan cara yang baru. Ia sudah tidak lagi terikat pada masa lalu, tidak lagi tergantung pada orang lain untuk kebahagiaannya. Ia memiliki segala yang ia butuhkan untuk meraih kebahagiaan, kesehatan, keluarga, dan kerja keras yang telah membawanya ke titik ini. Namun, kini ia juga membuka hatinya untuk hal-hal baru, untuk petualangan baru yang mungkin akan datang. Seiring berjalannya waktu, hubungan Nina dengan Aditya semakin dekat. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dan meskipun keduanya memiliki kehidupan yang sibuk, mereka selalu meluangkan waktu untuk saling mendukung. Aditya menghargai setiap keputusan yang Nina buat, dan ia tidak pernah mencoba memaksanya untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin ia lakukan. Dengan cara yang lembut, Aditya menunjukkan kepeduliannya tanpa memberi tekanan, membuat Nina merasa dihargai dan diterima apa adanya. Namun, meskipun mereka berdua semakin dekat, Nina tahu bahwa ia tidak ingin terburu-buru dalam menjalin hubungan lebih lanjut. Ia telah cukup belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari keharusan atau ekspektasi orang lain, melainkan dari bagaimana kita menikmati setiap momen dalam hidup dan bagaimana kita merasa puas dengan diri kita sendiri. Aditya memahami dan menghormati keputusan Nina, dan ia tidak pernah memaksanya untuk mengambil langkah lebih cepat. Selain hubungan pribadinya dengan Aditya, Nina juga mulai fokus pada pengembangan diri lebih lanjut. Ia kembali mengejar impian-impian yang telah ia abaikan selama bertahun-tahun. Salah satunya adalah kembali belajar tentang seni, sebuah minat yang sudah ia miliki sejak kecil. Meskipun dulu ia sering merasa bahwa waktu tidak pernah cukup untuk hal-hal yang ia cintai, kini ia menyadari bahwa waktu selalu ada jika kita memberi prioritas pada apa yang penting. Nina mulai mengikuti kelas seni lukis dan menulis untuk buku yang sudah lama ingin ia terbitkan. Sebagai seorang ibu, Nina juga merasa bahwa waktunya untuk berbicara lebih banyak dengan anak-anaknya semakin mendekat. Meski mereka semakin dewasa, Nina selalu berusaha menjadi ibu yang baik, yang tidak hanya memberi mereka materi, tetapi juga kasih sayang, dukungan, dan perhatian yang mereka butuhkan. Ia tahu bahwa anak-anaknya sedang memasuki fase kehidupan yang penuh dengan perubahan dan tantangan, dan ia ingin memastikan bahwa mereka merasa didukung dalam setiap langkah yang mereka ambil. Anak-anaknya, yang kini semakin mandiri, mulai menunjukkan minat dan bakat mereka sendiri. Anya, putrinya yang tertua, yang sebelumnya cemas tentang masa depan, kini memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri, mengejar impian yang selama ini ia pendam. Sementara itu, Raka, anak laki-lakinya, yang dulu merasa ragu-ragu dengan pilihannya, kini menemukan kecintaannya pada dunia teknologi dan komputer. Nina merasa bangga dengan pencapaian mereka, dan meskipun ia merasa sedih saat anak-anaknya mulai mempersiapkan diri untuk kehidupan mereka sendiri, ia tahu bahwa itu